Baik, berikutnya materi yang akan kita bahas untuk kelas 11 adalah matriks. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah definisi matriks. Apa sih itu matriks? Matriks didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dan elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Kemudian matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti halnya A, B, dan C ya, yang kita misalkan dalam huruf kapital A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan elemennya atau yang kita sebut bisa kita sebut sebagai entry matriks berupa huruf yang ditulis dengan huruf kecil atau angka. Ordo matriks atau ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Lebih jelasnya nih, ada contoh bentuk matriksnya. Misalkan kita punya matriks A ini ya. Kemudian entry-entry-nya 2, 0, 7, 1, negatif 1, 3, 9, 9, terus ada 5, 7, 1, 2, dan 4. Nah, angka-angka ini yang di dalamnya ini kita sebut sebagai entry atau elemen-elemen. Kemudian pada bagian yang pertama ini ya, ini adalah baris pertama. Oke, baris 1. Kemudian berarti ini baris 2 ya. Ini sama halnya dengan baris 2, kemudian ini baris 3. Nah, selain ada baris, kita juga mempunyai yang namanya ini kolom. Nah, berarti ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, dan yang ini ada kolom keempat. Ada kolom keempat. Ada baris, yang ini yang kita tandai warna merah, kemudian ada kolom. Ada baris ini, ya, yang horizontal ini baris, kemudian ada kolom, ini yang vertikalnya, ini yang namanya kolom. Nah, kemudian dari matriks A ini, dia mempunyai ordo tadi, yang merupakan ekspresi dari banyaknya baris dan kolom. Jadi kalau misalkan kita tuliskan matriks A dengan ordonya, bisa kita tuliskan matriks A berordo 3 kali 4 ya. Nah, matriks A ini berordo 3 kali 4. Karena yang 3 ini adalah banyak barisnya, ya, ini banyak baris, kemudian yang 4 ini banyaknya kolom. Makanya matriks A ini kita tuliskan sebagai matriks A berordo 3 kali 3. Lalu entry-entry-nya yang ini ya, 2 sampai dengan 4, berarti jika kita sebutkan satu persatu ini bisa kita misalkan pada matriks dengan entry baris 1 kolom 1. Oke, berarti ini baris 1 kolom 1. Kemudian yang 0 berarti baris 1 kolom 2. Yang 7 berarti baris 1 kolom 3 ya. Kalau kita misalkan entry-entry-nya berarti dengan kecil hurufnya, kapitalnya A berarti kecil huruf A seperti ini. Kemudian yang 1 berarti baris 1 kolom 4. Negatif 1 berarti baris 2 ya, kolom 1. Dan seterusnya sampai yang keempat ini berarti dia baris ke-3 kolom ke-4 gitu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Ada baris, ada kolom. Sekarang kita berlanjut ke bentuk umumnya. Nah, secara umum, matriks dapat ditulis seperti ini ya. Kemudian dengan M dan N ini anggota bilangan asli. Dengan M dan N anggota bilangan asli. Nah, maksudnya bagaimana A11 ini? Maksudnya ini adalah entry atau elemen baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, dan seterusnya. Ya, ini titik-titik ini maksudnya dan seterusnya. Hingga baris 1 kolom ke N. Gitu ya. Dan yang di bawahnya dari baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, hingga dan seterusnya. Hingga baris ke M kolom ke 1. Dan seterusnya sampai yang terakhir di ujung kanan bawah. Berarti ini ada entry-nya ya. Berarti ini ada entry-nya pada tempat baris ke M dan kolom ke N. Nah, ini berarti
untuk matriksnya A, kalau kita tuliskan ordonya, berarti A ini berordo M kali N dalam bentuk umum ini. Berikutnya ada jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ada apa saja sih? Yang pertama, kita punya matriks baris. Nah, matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Si contohnya seperti apa? Nah, di bagian kanan kita khususkan untuk contoh-contohnya ya. Contohnya matriks baris. Nah, berarti untuk matriks baris contohnya nih, kalau misalkan kita punya matriks A berordo 1 kali 2. Ya, berarti barisnya 1, kolomnya 2. Contohnya misalkan kita punya 3, 4. Nah, kita batasi dengan kurung siku. Ini matriks ordo 1 kali 2. Kemudian misalkan matriks B berordo 1 kali 3. Nah, isinya bisa negatif 1, 0, 2. Nah, ini. Berarti barisnya 1, kolomnya 3. Kemudian ada yang namanya matriks kolom. Nah, kebalikannya dari matriks yang baris, matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja. Contohnya nih, kalau misalkan kita punya matriks P, ya. Misalkan kita punya matriks P. Matriks P ini ordonya 2 kali, misalkan 2 kali 1 ordonya. Nah, oke, berarti ini berbentuknya seperti kolom ya. Misalkan isinya negatif 2,0 ya, negatif 2 dan 0 entry-nya, atau matriks Q berordo 3 kali 1. Nah, isinya misalkan negatif 1, 0, 3. Nah, ini. Dia hanya punya satu kolom saja, makanya disebut dengan matriks kolom. Berikutnya ada matriks persegi. Apa sih itu matriks persegi? Yaitu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di sini kita punya, misalkan kita punya matriksnya M, ordonya 2 kali 2. Nah, berarti ini persegi ya, ordo 2 kali 2. Misalkan isinya 1, 3, 5, negatif 4. Nah, ini M ordonya 2 kali 2. Yang lain deh, contoh yang lain. Misalkan kita punya matriks N ordonya 3 kali 3. Bisa kita tuliskan misalkan 2, 0, 1, 1, 0, negatif 3, 1, 4, 5 misalkan. Nah, ini berarti dia berordo, berordonya 3 kali 3. Berikutnya ada matriks 0, dinotasikan dengan seperti halnya huruf kapital O ya. Nah, dia merupakan matriks yang semua elemennya itu adalah 0. Mau itu dia berbentuknya persegi, berbentuknya kolom, maupun baris, dia entry-nya tetap 0. Misalkan kita punya, matriksnya, misalkan kita punya O 1 kali 2. Berarti dia punya satu baris dan 2 kolom ya, ini isinya 0, 0. Oke, ataupun yang lainnya, misalkan dia punya ordonya 0 itu 2 kali 2. Berarti isi entry-nya ya 0, 0, 0, 0. Ya, ini matriks 0 namanya, sesuai dengan namanya. Dan yang terakhir yang kita pelajari di sini pada jenis-jenis matriks, ada matriks identitas atau satuan. Nah, ini dinotasikannya dengan kapital huruf I ya, yaitu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya itu sama dengan 1 dan elemen lainnya itu 0. Contohnya seperti apa? Misalkan kita punya matriksnya dari identitas dari 2 kali 2. Matriks identitas dari 2 kali 2. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa diagonal utamanya itu isinya 1, yang lainnya 0. 1, 1, yang lainnya 0. Oke, ini diagonal utama ya, yang melintang dari kiri atas ke kanan bawah. Ini yang diagonal utama. Kemudian kalau misalkan kita punya matriksnya, identitasnya dari 3 kali 3 sih bentuknya gimana? Berarti sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan terakhir 0, 0, 1. Oke, kita perhatikan ya, diagonal utamanya itu nilainya 1, sedangkan diagonal yang lainnya, kita perhatikan bahwa diagonal utamanya itu nilainya adalah 1, sedangkan yang lainnya
entry yang lainnya bernilai 0. Dan ada yang namanya kesamaan dua matriks. Dua matriks A misalkan dan matriks B dikatakan sama jika ordo kedua matriks sama dan elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian itu nilainya sama. Contohnya nih, contoh di sini misalkan kita punya matriks A dan B. Misalkan kita punya ada matriks A, isinya itu entry-nya 1, 2, 1, 2, negatif 9, 8. Misalkan seperti ini. Dan yang B-nya nilai entry-nya 1, 2, negatif 9, 8. Nah, berarti ini dapat kita katakan ya di sini jadi A ini sama dengan B. Nah, dengan konsep yang sama, kesamaan dua matriks, ini bisa kita gunakan justru ketika kita mendapatkan soal begini. Misal, ada matriks P sama dengan Q. Kemudian diberikan lagi, jika P-nya kita dapati nilainya itu X, 0, negatif 1, 2. Kemudian dan nilai Q-nya, matriks Q-nya, dia bentuknya adalah 2, 0. 2, 0, negatif 1, 2. Nah, maka bagaimana ini? Nah, jadi kan karena tadi katanya P dan Q sama ya, berarti entry yang bersesuaian itu atau yang seletak nilainya sama. Nah, ini ada 0 dengan 0, ada 0 dengan 0, kemudian ada 2 dengan 2, kemudian ada negatif 1 dengan negatif 1. Berarti kita dapatkan nilai X-nya ya. Nah, nilai X-nya dia bersesuaian dengan nilai 2 di sini. Oke, pada baris pertama, kolom pertama. Berarti nilai X-nya, jadi nilai X-nya sama dengan 2. Nah, ini dapat kita gunakan dalam persoalan matriks yang lebih kompleks lagi.